Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai, doa selesai. Baik anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya, baik, bagus. Sebelumnya, apakah kalian masih semangat? Masih, baik. Kita coba tes ya. Semuanya tepuk semangat. Semangat. Oke, bagus. Gimana nih sekarang, udah siap ya dan udah semangat lagi untuk belajar hari ini? Oke, baik. Ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Boleh angkat tangannya. Iya, betul. Kita kemarin sudah belajar tentang bab 5 mengenai bertukar atau membayar. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya pada bab 6, yaitu tentang satu titik. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi kata-kata baru pada teks. Lalu, peserta didik dapat menyampaikan pendapat tentang isi dan ilustrasi teks. Lalu, peserta didik dapat memahami kejadian dan perubahan perasaan tokoh dalam cerita. Lalu, peserta didik dapat menggunakan kalimat efektif dengan benar. Baik anak-anak, bumi itu memiliki bentang alam yang sangat beragam. Tapi, apa ya sebenarnya bentang alam itu? Ada yang tahu? Oke, baik, Ibu beritahu ya. Bentang alam adalah semua bentuk permukaan bumi yang terjadi akibat peristiwa alam. Lalu, apa saja ya contoh dari bentang alam ini? Bisa kalian perhatikan di sini ada sebuah foto ya. Ada apa saja ya bentang alam yang ditunjukkan dari foto-foto tersebut? Ada yang tahu? Iya, betul. Di sini ada bentuk kepulauan ya, di mana itu adalah Pulau Raja Ampat. Lalu, ada apa lagi selain kepulauan itu? Iya, ada gunung. Iya, di sini ada Gunung Merapi. Lalu ada yang tahu di mana lokasi dari Pulau Raja Ampat ini dan Gunung Merapi ini berada? Iya, betul. Untuk Kepulauan Raja Ampat, dia itu terletak di Papua Barat. Dan untuk Gunung Merapi ini, dia itu terletak di Yogyakarta, Jawa Tengah. Baik, ada apa lagi ya selain Kepulauan Raja Ampat dan juga Gunung Merapi ini? Perhatikan kembali foto di samping ini. Ada apa saja ya bintang alam yang ada di dalam fotonya itu? Iya, betul. Dia ada pantai atau laut. Lalu ada apa lagi? Iya, ada sabana. Ada yang tahu di mana letak pantai ini dan juga letak sabana ini ada di mana? Apakah ada di Indonesia? Iya, ada di Indonesia. Kalau untuk pantainya itu ada di Lampung, yaitu Pantai Tanjung Setia. Untuk sabananya, dia itu ada di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Ada banyak lagi ya mengenai bentang alam ini. Ada bukit, ada lembah, dan ada juga danau. Bisa kalian buka bukunya, di halaman selanjutnya itu ada sebuah teks bacaan atau cerita bacaan yang berjudul Raja Ampat. Bisa kalian simak apa yang Ibu bacakan dan kalian perhatikan kata yang berwarna kuning dalam cerita tersebut. Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Raja Ampat. Hai, aku Leo. Aku dan teman-temanku akan berenang bersama. Kami tinggal di Pulau Misol, Raja Ampat, di Papua Barat. Kalau kalian melihat peta dunia, tempat tinggal kami adalah satu titik di Indonesia bagian timur. Tempat tinggal kami dikelilingi lautan. Kalau ingin berenang, kami cukup pergi ke pantai. Pantai di sini bersih, pasirnya putih, lembut, dan airnya jernih. Itulah tadi cerita bacaan tentang Raja Ampat. Selanjutnya, kalian bisa perhatikan kata-kata yang berwarna kuning dalam cerita bacaan tadi. Di sini ada sebuah tabel. Untuk yang pertama, di situ ada kepulauan. Dan untuk artinya, yaitu kumpulan beberapa pulau. Kedua itu ada turis. Apa itu turis? Iya, turis merupakan orang yang berwisata, atau wisatawan, atau pelancong. Selanjutnya ada flora, ya. Di sini, flora itu dunia tumbuh-tumbuhan. Lalu ada juga fauna. Kalau flora itu dunia tumbuhan, maka fauna itu adalah dunia hewan. Baik, setelah kalian mengetahui kata-kata yang sudah kita temukan tadi, artinya itu apa, selanjutnya kalian bisa menggunakan kata-kata tersebut untuk melengkapi kalimat rumpang di sini. Ada beberapa kalimat, kalian bisa melengkapinya ya. Untuk yang pertama ya, di sini ada semua makhluk hidup yang ada di dalam laut disebut titik-titik laut. Kira-kira kata apa yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Iya, biota, betul ya. Selanjutnya, kumpulan beragam jenis karang yang indah sering disebut sebagai taman laut. Walaupun karang termasuk titik-titik khas laut. Kata-kata apa nih yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Ada yang tahu? Iya, fauna. Ya, fauna itu tadi merupakan dunia hewan. Kalimat yang ketiga, Indonesia merupakan negara titik-titik karena terdiri atas beribu-ribu pulau. Nah, kata-kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah iya, kepulauan. Ya, kepulauan tadi kan terdiri atas beberapa pulau. Jadi, kata kepulauan adalah kata yang tepat. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah paham semua?
Alhamdulillah sudah paham. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai bahasa, di mana kita akan belajar tentang kalimat efektif. Di sini, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Dari susunan katanya, ejaan, tanda baca, dan strukturnya itu juga harus jelas sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Untuk ciri-ciri dari kalimat efektif ini, apakah ada yang tahu? Iya, betul. Kalimat efektif itu tidak bertele-tele atau dia itu hemat kata. Lalu selain itu juga harus mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. Harus memiliki unsur kalimat setidaknya subjek predikat yang digunakan dengan tepat. Pesan yang disampaikan itu jelas sehingga tidak membingungkan yang membacanya. Di sini bisa kalian perhatikan contoh kalimat efektif dan tidak efektif untuk perbandingan ya. Kita bahas untuk yang pertama, di kalimat tidak efektifnya. Mora itu berenangnya tidak bisa-bisa. Lalu pada kalimat efektif, Mora belum bisa berenang. Di sini bisa kita lihat bahwa pada kalimat tidak efektif, dia itu memiliki kata yang bertele-tele atau membingungkan juga. Sedangkan pada kalimat efektif, itu dia menggunakan ejaan bahasa Indonesia dengan tepat, lalu juga makna atau pesannya itu jelas ya. Lalu bisa kita lanjut pada nomor 2. Pada kalimat tidak efektifnya, Marunareu dan teman-temannya mereka tinggal bersama-sama di Pulau Misol, Raja Ampat di Papua Barat. Sedangkan untuk kalimat efektifnya, Marunareu dan teman-temannya tinggal di Pulau Misol, Raja Ampat di Papua Barat. Nah, untuk kalimat tidak efektifnya di sini, dia itu tidak menggunakan tanda baca dengan tepat. Lalu juga sama ya dengan yang pertama tadi, dia itu membingungkan, pesannya itu tidak tersampaikan dengan jelas. Sedangkan pada kalimat efektif, ia menggunakan tanda baca yang tepat, yang menyampaikan pesannya dengan jelas, serta sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Baik, sudah paham semua ya mengenai kalimat tidak efektif dan juga kalimat efektifnya. Selanjutnya, silahkan kalian mengerjakan tugas latihan. Jadi, pilihlah 3 kata dalam teks cerita Raja Ampat tadi, kemudian buatlah 3 kalimat efektif menggunakan kata-kata pilihan kalian tersebut. Paham? Oke, baik. Baik, materi hari ini cukupkan sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Dan untuk kesimpulan hari ini, ada yang masih ingat kita belajar mengenai apa saja ya hari ini? Iya, kita sudah belajar tentang bentang alam. Tadi kita sudah mengetahui contoh-contoh bentang alam itu ada apa saja. Lalu, kita belajar apa lagi ya? Iya, kita belajar mengenai jelajah kata. Kita belajar tentang kata-kata dalam teks cerita Raja Ampat dan juga arti dari kata tersebut. Selanjutnya, kita belajar mengenai apa lagi? Iya, kita melengkapi kalimat tumpang dari kata-kata yang kita temukan tadi. Iya, yang terakhir kita belajar mengenai kalimat efektif dan tidak efektif. Baik, sudah paham semua ya tentang materi yang kita pelajari hari ini? Jangan lupa untuk mengerjakan tugas latihan yang sudah Ibu berikan tadi. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas antusiasmenya dan juga partisipasi aktifnya dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.